Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullahu taala. Ini kitab ini babnya panjang-panjang, pembahasan takwa. Nah, masih pembahasan takwa. Qala al-musannifu wa syarihu qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Di qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi qauluhu ini kelihatannya jadi mubtada, cuma khabarnya kita takdirkan aja, atau qaulahu kita baca. Wa qaulahu ta'ala, dan baca olehmu akan firman-Nya Allah Ta'ala. Karena kalau kita atah, saya cari-cari atahnya kemana, enggak ada yang cocok. Wa qaulahu ta'ala, baca olehmu akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan dengan yang baik. Jadi wa ya'muruna bil ma'ruf ini lanjutan pembahasan sebelumnya. Wal takum minkum ummatun. Jadi ini lanjutan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan akan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflih. Apa arti muflih? Falah itu apa maksudnya falah? Wal falahu huwal fawdu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Falah itu yaitu al fawdu, menang, beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beruntung itu orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bahasa kita. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapa orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat? Itulah orang-orang yang senantiasa bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang takwa. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'dhami sya'airiddin. Dan bermula amar ma'ruf nahi mungkar itu min a'dhami, itu sebahagian dari yang paling besar syiar-syiar agama. Wa aqwa da'imil Islam, dan yang paling kuat dari tiang-tiang Islam. Wa ahammil wadha'ifi 'alal muslimin, dan yang paling pentingnya tugas. Wadha'if kita artikan tugas, dan sebahagian dari yang paling pentingnya tugas-tugas terhadap kaum muslimin. Nah ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan hal pokok dalam agama. Tiang Islam paling utama. Hal yang paling penting yang mesti kita lakukan. Karena kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ketika itu kebatilan dianggap satu kebaikan dianggap keburukan, kacau balau kehidupan. Ini beliau menjelaskan. Wabihima qiwamul amri. Wabihima, dan dengan keduanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu qiwamul amri, itu tegaknya urusan, maksudnya urusan kaum muslimin. Wasilahus sya'ni kullihi. Wabihima, dan sabit, ini khabar muqaddam, dan dengan keduanya amar ma'ruf nahi mungkar, qiwamul amri, tegaknya urusan kaum muslimin, dan baiknya sya'an, baiknya keadaan, semuanya keadaan. Semua urusan kaum muslimin jadi beres kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa bi ihmalihima tata'attulul huquq. Nah. Tata'attala juga boleh fi'il ini. Tata'attala jangan kita jadikan masdar. Wa bi ihmalihima, dan dengan melalaikan keduanya, melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tata'attalal huquq, menganggurlah oleh segala hak. Maksud menganggur ini ta'attala apa namanya? Kalau atal bahasa arti kamusnya nganggur. Nganggur maksudnya kacau. Dan dengan melupakan keduanya, dengan melalaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'attalal huquq,
Ya, menganggurlah segala hak. Maksud menganggurlah segala hak tidak tersampaikan. Ketika orang lain merampas hak orang lain, nggak ada yang mencegahnya. Nah, ketika seseorang tidak mau memberikan haknya kepada orang lain, maksudnya. Nah itu kalau nggak ada amar ma'ruf kan kacau. Nah, itu maksudnya menganggur hak. Watu ta'addal hudud, watu ta'addal hudud, dan dengan melalaikan keduanya dilewatilah, muta'adilah, dilanggarlah akan berbagai macam batasan-batasan. Jadi hudud di sini batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Tuta'adda maksudnya dilampaui akan batasan-batasan. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, orang sembarangan begal orang lain kan? Enggak ada yang mencegahnya, orang sembarangan mencuri, merampok segala macam. Wa yakhfal haqqu wa yadhharul batil, dan dengan melalaikan keduanya. Jadi bi ihmalihima ini semuanya muta'alaq ke depan, muta'alaq ke ta'attala, muta'alaq ke tuta'adda, muta'alaq dengan yakhfa, dan dengan melalaikan keduanya amar ma'ruf nahi mungkar, tersembunyilah oleh kebenaran, wa yadhharul batil, dan muncullah, tampaklah kebatilan. Nah, sekarang ma'ruf, apa itu ma'ruf? Kita dianjurkan amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih wa habba min ibadihi al-qiyama bih. Bermula ma'ruf itu ibarat dari setiap sesuatu yang memerintahkan oleh Allah bi fi'lihi untuk melakukannya. Wa habba, dan menyukainya Allah min ibadihi dari hamba-hambanya al-qiyama bih, akan melakukan dengannya. Nah itu ma'ruf, yaitu yang disebut dengan ma'ruf setiap apapun yang Allah perintahkan untuk kita perbuat dan Allah menyukai kalau hambanya melakukan hal tersebut. Itulah ma'ruf. Jadi yang ma'ruf di sini maksudnya yang baik-baik menurut Allah, bukan menurut kita. Apa arti ma'ruf dalam agama Islam? Setiap yang Allah perintahkan, yang Allah suka kalau kita melakukannya. Mungkar sebaliknya, wal munkaru kullu syai'in karahallahu fi'lah. Mungkar itu yaitu setiap sesuatu yang membenci oleh Allah akan memperbuatnya. Wa habba min ibadihi tarkah, menyukainya Allah dari hambanya akan meninggalnya sesuatu. Nah, itu arti mungkar, setiap hal yang Allah nggak suka kalau kita melakukannya. Wal qiyamu bizalik anil amra wan nahya la budda minhu wa la rukhsata fi tarkih. Bermula melaksanakan bizalik, dengan demikian. Demikian apa? Ani aku maksud akan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bermula melaksanakan dengan demikian. Melaksanakan demikian amar ma'ruf nahi mungkar itu la budda minhu, itu sesuatu yang tidak boleh tidak darinya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Wala rukhsata fi tarkih, dan tidak ada ruksah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya sesuai porsi masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat ia dari kamu akan kemungkaran. Kemungkaran, mungkaran nakirah, kemungkaran apapun, sesuatu yang dibenci oleh Allah, tadi mungkar. Barang siapa yang melihat di antara kamu akan satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendak merubah ia akannya kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, maka jika tidak mampu ia merubah dengan tangan, fa bilisanih, maka hendak merubah ia dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka jika tidak mampu ia merubah kemungkaran dengan hatinya, dengan lidahnya, fa biqalbih, maka hendak merubah ia akannya kemungkaran biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, demikian itulah yang paling lemahnya iman. Artinya kita membenci kemungkaran, nggak mampu melakukan apa-apa, cuma bisa membenci. Wajib kita membenci kemungkaran. Itu tingkatan iman paling lemah. Jangan sampai kita sudah tidak lagi benci kepada kemungkaran. Nah, ini bahaya. Itu berarti kita nggak ada iman. Kalau ada yang melakukan kemungkaran di sekitar kita, kita nggak membencinya. Kemungkaran maksudnya bukan pelakunya, artinya kita sayang kepada dia, karena itu kita melarangnya. Nah, itu kalau kita udah nggak benci kepada kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, itu bisa-bisa kita sudah nggak punya iman. Wa fi riwayatin ukhra,
Dan sabit dalam riwayat yang lain itu walaisa wara'a dzalika minal iman miskala dzarrah. Dan tidak adalah di belakang demikian, yakni menghendaki ianya Nabi, karena Nabi yang mengucapkan hadis ini. Dan tidak adalah di belakang itu, yakni ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi. Tidak adalah di belakang demikian. Maksudnya di belakang demikian mengingkari dengan hati. Minal imani, dari iman, misqalu zarrah, itu seberat zarrah pun. Tidak adalah di belakang demikian dari iman itu. Nah, itu kita jadikan misqalu, isim laisa. Tidak adalah di belakang demikian. Wara'a ini kita jadikan khabar. Tidak adalah di belakang demikian, yaitu mengingkari dengan hati dari iman itu misqalu zarrah, itu seberat zarrah pun. Kalau sudah tidak lagi benci dengan hati, berarti dia sudah nggak punya iman. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ini Nabi menyatakan secara jelas, laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yarham, orang-orang yang tidak menyayangi akan yang kecil dari antara kita, wa yuwaqqir, dan tidak menghormati ia akan yang besar dari kita, wa ya'mur, dan tidak memerintahkan ia dengan yang ma'ruf, wa yanha, dan tidak melarang ia dari kemungkaran. Semuanya atah kepada yarham. Enggak dianggap umat Nabi orang yang tidak menyayangi anak kecil, tidak menghormati orang tua, tidak amar ma'ruf, dan tidak nahi mungkar. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya, la ta'muranna bil ma'ruf, sungguh kalian memerintahkan dengan yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan sungguh kalian melarang dari kemungkaran, wala ta'khudanna 'ala yadid dhalim, dan sungguh kalian mengambil di atas tangan orang yang mendalimi. Maksudnya mengambil dari orang yang mendalimi, mengambil hak yang dia dalimi, kita kembalikan kepada si madlum. La ta'khudanna, sungguh engkau mengambil di atas tangan orang yang mendalimi, au la yab'asannallahu 'alaikum iqaban min indih, atau sungguh akan mengirim oleh Allah kepada kalian akan siksa dari sisinya Allah. Nah, jadi maksudnya kalau kalian tidak lagi mau amar ma'ruf nahi mungkar, mengambil dalam tangan orang yang mendalimi apa yang telah dia dalimi, kembalikan kepada orang yang terdalimi. Kalau kalian tidak melakukan itu, Allah akan mengirimkan siksa kepada kalian. Faqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, iza habat ummati an taqula lidzalim la ya zalim. Iza habat, apabila takutlah oleh umatku, habat ini takut. Apabila takut, enggan, seganlah oleh umatku bahwa berkata ia bagi orang yang zalim, ya zalim, wahai zalim, sudah tidak lagi berani memprotes orang yang berbuat zalim. Maksudnya tidak lagi berani amar ma'ruf nahi mungkar. Faqat tuwdi'a minha. Faqat tuwdi'a. Maka sungguh diucapkan selamat tinggal darinya umatku. Jadi tuwdi'a ini, maka sungguh telah diucapkan selamat tinggal darinya umatku. Apa maksud diucapkan selamat tinggal? Bermula makna demikian itu faqad zahaba khairuha, maka sungguh telah hilanglah oleh kebaikannya umat, wadana halakuha, dan telah dekatlah kehancurannya umat. Jadi umat ini akan tetap selamat selama mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak bakal hancur. Artinya ketika kemungkaran sudah begitu banyak, kita semua akan binasa, saling perang, saling bunuh-membunuh. Wala yaqbalullahu ta'ala al-a'zar al-baridah wa ta'allulatil kadhibah allati yata'allalu biha abna'uz zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan alasan-alasan yang dingin, alasan basi. Ya, tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan alasan-alasan yang dingin, wa ta'allulatil kadhibah, dan akan alasan-alasan yang dusta, alasan allati yata'allala, yang beralasan dengannya alasan abna'uz zaman, oleh anak-anak zaman sekarang, fi tarkil amri, dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya
Enggak cukup. Allah tidak akan menerima alasan kita. Kenapa kamu enggak amar ma'ruf nahi mungkar? Kan percuma amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak bermanfaat lagi misalkan. Yang penting kan kita sendiri selamat, orang lain terselah. Nah, itu namanya alasan-alasan dingin yang tidak bisa diterima. Allah tidak menerima alasan seperti itu. Allah tidak akan menerima alasan-alasan yang dingin, yang basi, alasan-alasan bohong yang dijadikan alasan dengannya alasan oleh anak-anak zaman, orang-orang sekarang maksudnya, dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mana contoh alasan dingin? Wadzalika kaqaulihim. Demikian itu seperti ucapan mereka. Innahu la yuqbalu minna mahma amarna wa nahai au nahaina. Sesungguhnya hal dan sya'an itu la yuqbalu minna, tidak akan diterima dari kita. Mahma, betapapun amarna, kita memerintahkan atau kita melarang. Betapapun kita melarang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang dengar. Karena itu kita nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak bisa jadi alasan. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar, didengar nggak itu urusan lain. Atau annahu, wa sungguh hal dan sya'an itu yahsulu lana biwasitatil amri wan nahi azan la nutikuh. Atau seperti ucapan sebahagian orang bahwa sungguh hal dan sya'an itu hasil bagi kita dengan sebab perantara amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu azan, itu derita, la nutiquhu, yang kita tidak menyanggupi akannya. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan terbebani, kita akan dibuli, kita nggak mampu menanggungnya. Itu alasannya. Ya. Wa ashbahu dzalik. Wa ashbahu dzalik. Nah, dan yang menyerupai demikian min tawahumati man la basiralata, min tawahumati man la basiratalah. Dan yang seperti demikian, wa ashbahu zalik, dan yang menyerupai, wa ashbahi, dan yang menyerupai demikian, min tawahumat, dari waham-waham orang yang tidak ada mata hati baginya, nggak punya tekad, nggak punya semangat dalam beragama. Wala ghairata ala dinillah, dari waham-waham orang yang tidak ada mata hati baginya dan yang tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah. Orang yang cuek bebek, yang penting dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa innama yajuzu sukutu 'inda tahaqquqi wuqu'il azal kasir. Hanya saja bolehlah oleh diam dari amar ma'ruf nahi mungkar inda tahakkuk, di ketika pasti terjadi derita yang banyak. Nah, kalau cuma menduga-duga, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar kita akan dibully segala macam, itu nggak boleh jadi alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf. Jadi beliau menyatakan hanya saja bolehlah oleh diam dari amar ma'ruf nahi mungkar inda tahakkuk, di ketika nyata jatuhnya derita yang besar. Kalau kita memang tersakiti, benar-benar akan dibunuh. Au tayakuni ademil kabul, atau ketika yakin benar tidak diterima. Kalau masih duga-duga nggak diterima, ya nggak bisa jadi alasan. Kalau yakin benar baru. Wa ma'awujudi dzalik, dan bersama adanya demikian, kalau kita amar ma'ruf kita akan disakiti, atau kita yakin benar tidak diterima. Tapi bersama wujud demikian, maka bermula amar ma'ruf dan nahi mungkar afdalu aula, itu lebih utama dan lebih baik. Masih juga kita kalau amar ma'ruf nahi mungkar dibunuh misalkan, atau di penjara, tapi tetap berani amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih utama, nggak apa-apa. Jadi wa ma'awujudi dzalik, dan bersama adanya demikian nyata kita tersakiti atau yakin tidak diterima, maka bermula amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tetap afdal, lebih utama, wa aula, dan lebih aula. Ghaira annahu yuskitul wujub, melainkan bahwa sungguhnya wujud demikian. Jadi ini kembali ke wujud demikian, melainkan bahwa sungguhnya wujud demikian itu menggugurkan dia akan wajib. Cuma nggak wajib, tapi sunnah tetap ada. Nggak wajib kalau kita khawatir binasa diri kita. Wal ajabu anna ahadahum idza syutima aw ukhidha min malihi walau syai'an yasiran tadhiqu alaihi dunya wa la yumkinuhu sukut wa la yata'allalu bi syai'in min tilkal ta'allulal litati yata'allalu biha fi sukuti anil munkarat. Wal ajab, dan bermula yang mengherankan itu bahwa sungguh salah seorang dari mereka anak-anak zaman sekarang, idza syutima, bila mereka dicela, au ukhidha min malihi, atau diambil dari hartanya,
walau syai'an yasiran, walau ada ianya harta yang diambil itu sesuatu yang sedikit. Tadhiqu alaihi dunya, sempit kepadanya oleh dunia. Wala yumkinuhu sukut, dan tidak memungkinkan akannya oleh dia. Artinya begini, orang karena sedikit alasan saja nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tentang urusan agama. Tapi kalau urusan dunia coba kita lihat, maka heran kita. Ketika dia dicela orang, diambil sedikit hartanya, dunia terasa sempit baginya. Dia nggak akan diam, akan menuntut terus haknya. Itu ketika haknya dilanggar. Tapi ketika hak Allah dilanggar, diam, itu masalahnya. Wala yata'allalu bi syai'in, dan tidak menjadikan alasan ya dengan sesuatu dari demikian alasan allati yata'allalu, yang menjadikan alasan ya dengannya alasan dalam diam dari kemungkaran. Tapi kalau orang melakukan kemungkaran, sedikit saja dia rugi, dia langsung menjadikan itu sebagai alasan. Aduh, ngapain kita amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, nanti bisnis kita jadi macet, proyek kita jadi gagal, segala macam. Nah, itu. Fahal lihadza mahmalun aw wajhun siwa anna a'radahum wa amwalahum ma'addu alaihim binnih. Maka adakah bagi ini itu pemahaman atau jalan atau alasan selain bahwa sungguh kehormatan mereka dan harta-harta mereka itu lebih mulia terhadap mereka dari agama mereka? Nggak ada alasan lain. Kalau haknya dikurangin, diambil segala macam, dia langsung protes, berani melawan. Tapi ketika agama Allah dilanggar, dia diem. Jadi fahal lihadza mahmal, adakah bagi ini itu yang bisa kita pahami atau jalan selain bahwa sungguh kehormatan mereka berarti harta mereka, dunia mereka lebih mereka utamakan daripada agama mereka. Wa idza salimna lahum annahu la yusma'u minhum idza amaru aw ankaru. Famal ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkari wa mu'asyaratihim. Idza salimna, apabila kita menerima bagi mereka bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak didengar dari mereka apabila mereka memerintahkan yang baik atau melarang dari kemungkaran. Oke. Kalau mereka amar ma'ruf nahi mungkar enggak didengar, makanya mereka enggak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita terimalah alasannya. Idza salimna, bila kita menerima bagi mereka bahwa sungguh hal dan sya'an itu la yusma'u, tidak didengarkan dari mereka bila mereka amar ma'ruf atau nahi mungkar. Famal ladzi yahmiluhum, maka apa itu alladzi yang mendorong ia akan mereka untuk bergaul dengan pelaku-pelaku kemungkaran, wa mu'asyaratihim, dan bergaul dengan mereka. Kenapa juga dia masih hidup bersama orang-orang yang berbuat mungkar? Ya udah, putuskan hubungan, tinggalin mereka supaya kita tidak berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia melakukan kemungkaran bukan di depan kita. Gitu. Waqad aujaballahu alaihim tarkahum wal i'rada anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih. Dan sungguh telah mewajibkan oleh Allah kepada mereka untuk meninggalkan mereka pelaku maksiat dan berpaling dari mereka manakala lam yastajibu, manakala mereka tidak menerima, tidak menjawab. Maksud lam yastajibu, manakala mereka tidak menerima bagi Allah, tidak menerima perintah Allah dan Rasulnya. Wa qad sabata anna alladhi yushahidul munkarat wa la yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ismi. Dan sungguh telah sebut dalam hadis maksudnya bahwa sungguh orang-orang yang menyaksikan ia akan kemungkaran dan tidak mengingkari ianya akan kemungkaran bersama mampu itu sekutu li ashabiha bagi pelaku-pelakunya kemungkaran dalam dosa. Ketika kita menyaksikan kemungkaran tidak mengingkarinya padahal kita mampu, sama saja syarikun, kita dianggap pelaku kemungkaran juga. Wa kadzalikal ladzi yarda biha, dan demikian pula orang-orang yang ridha ia dengannya kemungkaran, wa illam yakun hadiran indaha, sekalipun tidak ada ia itu yang hadir di isinya kemungkaran. Ketika kita mendengar orang melakukan kemungkaran, kita rela, enggak benci kepada kemungkaran tersebut, walaupun kita enggak di depannya, sama saja. Itu maksudnya wa kadzalikal ladzi. Demikian pula orang-orang yang ridha ia dengannya kemungkaran, sekalipun tidak ada ia hadir di sisinya kemungkaran. Bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi'i alladhi tu'malu fihi mislu ma bainal masyriqi wal maghrib. Bahkan sekalipun adalah di antaranya seseorang dan di antara tempat-tempat alladhi yang dibuat akan dianya kemungkaran padanya tempat, itu misluma, itu seperti jarak antara timur dan barat. Walau antara kita dan tempat mungkar itu sejauh timur dan barat. Di luar negeri orang melakukan kemungkaran, membunuh orang lain,
membunuh orang-orang yang tidak bersalah, tapi kita nggak benci terhadap perilaku tersebut, sama saja kita berdosa juga. Artinya secara umum kita harus benci kepada kemungkaran dimanapun kemungkaran itu terjadi, siapapun pelakunya, dan kita mencintai kebaikan dimanapun kebaikan itu terjadi. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, dan orang-orang yang bergaul ia akan orang-orang yang berbuat mungkar. Wa yu'ashiruhum, bermuasyarah ia akan mereka. Jadi muasyarah, hidup bersama mereka. Wa illam ya'mal bi amalihim, sekalipun tidak berbuat ia dengan perbuatan mereka, ma'dudun, khabar walladzi, itu dianggap di sisi Allah minhum, bagian dari mereka. Sama. Wa in nazalat bihim uqubatun asabathu ma'ahum, dan jika turun terhadap mereka oleh satu siksa, niscaya menimpa ianya siksa akannya orang bersama mereka. Kalau musibah turun, Allah menurunkan siksanya kepada pelaku maksiat. Kalau kita ada di situ enggak mengingkarinya, kita ikut terkena. Bila turun terhadap mereka oleh satu siksa, niscaya menimpa ianya siksa akannya pula, akannya si alladzi tadi, ma'ahum, bersama mereka pelaku kemungkaran. Wala yanju, dan tidak akan selamat ia, wala yaslimu, dan tidak akan selamat ia, illa bin nahyi, kecuali dengan melarang dari kemungkaran. Pertama kita dengan melarang, summa bil mujanabah, kemudian dengan menghindari, wal mufarakah, dan dengan meninggalkan bagi mereka, illam yaqbilu wa yanqadu lil haq, jika mereka tidak mau menerima dan tidak mau tunduk bagi kebenaran. Jadi satu-satunya cara biar kita selamat dari siksa Allah, yaitu pertama melarang kemungkaran. Kemudian kalau dia tidak mendengar, berarti kita meninggalkannya, meninggalkan mereka. Nah, wal hubbu fillah li ahli ta'ati, dan bermula mencintai karena Allah bagi orang-orang yang taat padanya Allah. Wal bughdu fillah, dan bermula benci karena Allah bagi orang-orang yang maksiat kepadanya Allah. Min ausaki ural iman, itu sabit dari yang paling kuatnya tali iman. Jadi pengikat kita antara orang seluruh dunia sesama orang yang beriman, pengikat yang paling kuat yaitu ketika kita mencintai siapapun orang yang taat kepada Allah dan benci kepada pelaku maksiat dimanapun tempatnya. Nah itu pengikat iman yang paling kuat. Waqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, oleh bahwa sungguhnya Rasul itu berkata ya. Apa kata Rasul? Lamma ahdasa Banu Israel, manakala membuat oleh Banu Israel ahdasa, akan beberapa kejadian. Ahdasa mengadakan bid'ah maksudnya. Lamma ahdasa, manakala berbuat oleh Banu Israel ahdasa, akan berbagai macam kejadian perbuatan. Nahathum ulama'uhum, melarang akan mereka Banu Israel oleh ulama-ulama mereka. Falam yastajibu lahu, mereka tidak menerima baginya para ulama. Wa fakhalatuhum ba'da dzalik, fakhalatu, maka bergaul oleh mereka ulama akan mereka pelaku maksiat sesudah demikian. Wa wakaluhum, wa wakalu, saling mewakilkan oleh mereka akan mereka. Falamma fa'alu dzalik, maka manakala mereka berbuat akan demikian. Artinya ketika temannya, saudaranya berbuat mungkar, mereka melarang, enggak didengar, tapi mereka masih tetap bergaul. Maka manakala berbuat oleh mereka akan demikian, daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'din, memukul oleh Allah dengan hati sebahagian mereka di atas hati sebahagian. Maksud memukul apa maksudnya? Jadi akhirnya mereka saling berperang sendiri barangkali ya. Daraballahu, memukul oleh Allah dengan hati sebahagian mereka di atas sebahagian. Wa la'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melaknat akan mereka, melaknat ya Allah akan mereka melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa fi qissati ahlil qaryati allati kanat hadiratal bahri, dan pada kisah penduduk desa allati yang ada ia hadiratal bahri, di pinggir laut, itu annahum lammastahallul istiyad, sungguh mereka manakala mereka menghalalkan akan berburu, istiyadal muharrama alaihim yaumas sabti, sungguh mereka manakala mereka menghalalkan akan berburu yang diharamkan kepada mereka pada hari Sabtu.
Jadi kisahnya mereka dilarang melaut pada hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Tafarraku salasa firakin. Ya. Jadi manakala mereka menghalalkan akan berburu yang diharamkan kepada mereka pada hari Sabtu, tafaraku. Ketika itu mereka terbagi, tafaraku, terbagilah mereka salasa firakin dalam 3 kelompok. Ketika itu ada 3 kelompok Bani Israel terbagi. Fafirqatun istadu wastahallu ma haramallahu alaihim. Fafirqatun, maka bermula satu kelompok itu istadu, mereka berburu, wastahallu, menghalalkan apa yang Allah haramkan kepada mereka. Fafirqatun amsaku wa nahauhum, dan satu kelompok lagi mereka menahan diri, enggak berburu ikan, enggak melaut. Wa nahauhum, mereka melarang akan mereka yang melaut. Walam yufarikuhum, dan mereka tidak meninggalkan akan mereka, tapi masih tetap bersama mereka, cuma melarang doang. Wa firqatun farakuhum wa kharaju min baini adhurihim ba'dan nahyi lahum, dan satu kelompok mereka meninggalkan akan mereka, keluarlah mereka dari antara mereka, baina adhurihim, di antara punggung-punggung mereka, maksudnya tidak bergaul lagi. Satu kelompok farakuhum, mereka meninggalkan akan mereka yang melaut, keluar mereka di antara mereka sesudah dilarang, enggak dengar, mereka memisahkan diri, pergi ke desa yang lain. Falamma nazalatil uqubah ammatil ula wa kadza saniyah, maka manakala turunlah oleh si Isa, umumlah oleh yang pertama. Maksud umum, meratalah oleh yang pertama, wa kadza saniyah, demikian pula yang kedua. Ketika si Isa Allah turun, maka 2 kelompok pertama terkena. Kelompok yang tetap melaut, menghalalkannya, dan kelompok yang melarang tapi mereka tidak meninggalkan mereka. Ya. Kenapa kedua-duanya kena siksa? Liikamatihim ala ahlil maksiyah, karena tetapnya mereka, karena iqamah mereka, bermukim mereka, tinggalnya mereka bersama pelaku maksiat. Wa illam ya'malu bi amalihim, sekalipun mereka tidak berbuat dengan perbuatan mereka. Wa najatil firqatus salisah, selamatlah oleh kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga mereka melarang, sesudah mereka melarang enggak didengar, mereka meninggalkan, enggak bergaul lagi dengan pelaku maksiat. Wa zalika qauluhu ta'ala, demikian itulah firman Allah Subhanahu wa taala, anjainal ladzi yanhauna anisu, kami selamatkan, anjaina, kami selamatkan akan orang-orang yang melarang oleh mereka dari keburukan. Wa akhadnal ladzina dzalamu, kami siksa akan orang-orang yang zalim mereka, bi'adzabin ba'is, dengan azab yang membinasakan, bima kanu yafsukun, dengan sebab ma yang adalah mereka itu mereka fasik. Maksudnya bima kanu yafsukun, dengan kefasikan mereka, dengan sebab mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famasahumullahu qiradatan, famasahahumullah, maka merubah akan mereka oleh Allah qiradatan, menjadi monyet-monyet, wala'anahum, melaknat yang Allah akan mereka, kama fi ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Au nal'anahum, atau kami laknat akan mereka, kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami telah melaknat ashabas sabti, pemilik hari Sabtu. Jadi ashabas sabti di sini maksudnya orang-orang yang melaut, ketika dilarang melaut masih melaut. Wa takunul hijratu wal mujanabatu li ahlil ma'asi indal iyasi min qabulihimil haq. Watakunul hijrah, dan adalah hijrah dan meninggalkan bagi pelaku maksiat itu sabit endal iyas, di ketika putus asa dari menerima mereka bagi kebenaran. Artinya kapan kita mesti meninggalkan pelaku maksiat? Adalah hijrah dan meninggalkan pelaku maksiat itu indal iyas, ketika kita putus asa, sudah berdakwah, lama banget berdakwah, tapi mereka tetap tidak menerima kebenaran. Nah, itu di ketika putus asa dari menerima mereka bagi kebenaran. Ketika itulah kita baru boleh meninggalkan pelaku maksiat. Kalau enggak, kalau siksa Allah datang, maka akan menimpa semuanya. Nah, begitu barangkali yang bisa saya pahami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.